Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, yang saya hormati Ibu Putri selaku dosen mata kuliah pengujian perangkat lunak. Baik, saya akan menjelaskan tentang tugas satu perangkat lunak. Tugas satu pengujian perangkat lunak. Tapi terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Matlal Fajar, Stambuk 130-2021-0076, kelas C2, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Baik, di sini saya mengambil studi kasus tentang aplikasi Dana atau e-wallet. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu aplikasi Dana. Baik, saya akan jelaskan. Aplikasi Dana adalah layanan dompet digital atau e-wallet berbasis aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi keuangan secara praktis dan aman melalui perangkat seluler. Dana berfungsi sebagai pengganti uang tunai untuk berbagai keperluan. Baik, lanjut kita ke pengukuran direct. Nah, pengukuran direct ini pengukuran langsung. Nah, pengukuran langsung melibatkan pengumpulan data kuantitatif dari perangkat lunak seperti jumlah baris kode, waktu eksekusi, atau jumlah error. Contoh parameter direct. Nah, baik, di sini ada beberapa contoh parameter direct. Yang pertama itu LOC, yang dimana length of code. Length of code ini mengukur total jumlah baris kode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Dana. LOC ini ada sekitar 50.000 baris kode. Nah, yang kedua itu ada response time. Nah, yang dimana waktu yang dibutuhkan aplikasi untuk merespon permintaan pengguna, misalnya saat transfer dana atau verifikasi pembayaran. Nah, response time ini juga rata-rata 0,8 detik per transaksi. Nah, yang ketiga ada number of bug in that ada number of bug. Nah, di sini jumlah bugnya di sini ada ya sekitar 1.000 baris kode selama pengujian atau error rate-nya itu ada 5 bug, sedangkan untuk baris kodenya itu ada 1.000 baris kode. Baik, kita lanjut ke pengukuran indirect. Nah, pengukuran indirect ini tersendiri yaitu pengukuran tidak langsung, yang dimana parameter yang tidak langsung dapat diukur secara kuantitatif, tetapi relevan dengan kualitas perangkat lunak. Contoh parameter indirectnya ini ada beberapa, ada 3. Yang pertama, user satisfaction. Survei atau feedback dari pengguna untuk mengukur kepuasan terhadap pengalaman menggunakan aplikasi Dana. Misalnya metodenya itu survei dengan skala Likert 1 sampai 5 atau NPS itu yaitu Net Promoter Score. Nah, di sini user satisfaction-nya itu ada sekitar 4,2/5 rata-rata surveinya. Nah, untuk yang kedua itu ada namanya maintainability. Nah, yaitu kemudahan untuk memperbaiki atau memperbarui aplikasi di masa depan. Metode yang digunakan yaitu mengukur modularitas dan dokumentasi sistem. Nah, sedangkan maintainability ini tersendiri yaitu dokumentasi API dan kode mendapat skor 85% dari evaluasi. Nah, eh, di sini yang ketiga yaitu scalability. Scalability ini mengukur kemampuan aplikasi untuk menangani peningkatan jumlah penggunaan. Metode yang digunakan pada saat pengujian beban menggunakan alat seperti Apex Geometer
atau load runner. Nah, scalability ini mampu menangani 10.000 pengguna simultan tanpa penurunan performa signifikan. Baik, ini ada gambar tentang masuk di aplikasi Dana. Nah, kita akan jelaskan kualitas perangkat lunaknya gimana sih. Nah, ada beberapa kualitas perangkat lunak. Yang pertama itu kontrol kualitas atau quality control. Nah, quality control ini yaitu berkaitan dengan aktivitas untuk memastikan bahwa aplikasi memenuhi standar tertentu melalui proses pengujian dan evaluasi. Pada aplikasi Dana, kontrol kualitas melibatkan beberapa pengujian, yaitu yang pertama pengujian fungsionalitas. Nah, pengujian fungsionalitas tersendiri ini untuk memastikan setiap fitur seperti transfer dana, pembayaran, dan verifikasi bekerja sesuai spesifikasi. Misalnya, pengujian dilakukan untuk melihat apakah transfer berhasil dalam waktu yang ditentukan atau jika ada kegagalan, sistem memberikan pesan error atau notifikasi. Notifikasi yang muncul pada saat ada kegagalan yang diinformatif. Dan yang kedua itu ada namanya pengujian performa. Nah, pengujian performa tersendiri ini mengukur waktu respon aplikasi saat beban tinggi. Misalnya jika 10.000 pengguna melakukan transaksi simultan. Kontrol quality atau kontrol kualitas akan memeriksa apakah aplikasi tetap responsif. Dan yang terakhir yaitu pengujian keamanan. Nah, pengujian keamanan tersendiri ini untuk mendeteksi potensi celah keamanan seperti enkripsi, data transaksi, atau kerentanan terhadap serangan seperti SQL injection. Nah, dan yang kedua itu kontrol apa lagi namanya kualitas perangkat lunak yang kedua yaitu jaminan kualitas uh, atau quality assurance. Di sini jaminan kualitas adalah pendekatan sistematis untuk memastikan proses pengembangan perangkat lunak dilakukan dengan baik, sehingga menghasilkan aplikasi yang berkualitas tinggi. Dalam konteks aplikasi Dana, QA dilakukan melalui standar proses, review kode, dokumentasi yang baik. Nah, di sini standar proses tersendiri menerapkan kerangka kerja pengembangan perangkat lunak seperti Angular atau DevOps untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Misalnya pengembangan dilakukan dalam sprint pendek sehingga fitur diuji dan divalidasi sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, yang kedua review kode. Review kode ini yang ditulis oleh pengembangan diperiksa oleh tim lain untuk memastikan tidak ada kesalahan apapun di logika atau standar kode yang dilanggar. Dan yang ketiga, yang terakhir ada dokumentasi yang baik. QA memastikan setiap modul aplikasi memiliki dokumentasi lengkap, termasuk flow transaksi dan integrasi API. Nah, untuk mendukung pemeliharaan di masa depan. Nah, di sini eh, lanjut kita ke biaya kualitas atau cost of quality. Nah, di sini biaya kualitas mencakup semua pengeluaran yang terkait dan memastikan dan mempertahankan kualitas perangkat lunak. Biaya ini dibagi menjadi 4 kategori utama. Yang pertama, biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, biaya kegagalan eksternal. Nah, biaya pencegahan tersendiri ini yaitu untuk aktivitas yang dilakukan guna mencegah kesalahan. Misalnya, pelatihan tim pengembangan dalam praktik pengkodean aman untuk mencegah bug atau kerentanan keamanan. Dan yang kedua, ada namanya biaya penilaian. Biaya penilaian sendiri ini yang timbul dari pengujian perangkat lunak. Misalnya pembelian alat uji seperti Selenium untuk otomatisasi
pengujian fungsional atau Gmeter untuk pengujian performa. Dan yang ketiga yaitu biaya kegagalan internal yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan sebelum aplikasi diluncurkan kepada si pengguna. Contohnya adalah waktu dan sumber daya yang digunakan untuk memperbaiki bug kritis yang ditemukan selama pengujian sistem. Nah, biaya kegagalan eksternal, biaya yang timbul dari kesalahan yang ditemukan setelah aplikasi diluncurkan ke pasar. Misalnya, reputasi yang rusak akibat keluhan pengguna atau biaya penanganan kerentanan yang dimanfaatkan oleh hacker. Adapun kesimpulan saya dari studi kasus saya di sini, yaitu kualitas perangkat lunak aplikasi Dana dapat dinilai sebagai berikut. Ada tiga kesimpulan saya atau ada tiga kualitas yang saya bisa simpulkan, yaitu yang pertama, kontrol kualitasnya itu menjamin aplikasi bebas dari bug kritis dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dan yang kedua, jaminan kualitas mengelola proses pengembangan untuk mencegah masalah sejak awal. Dan yang ketiga, biaya kualitas menyeimbangkan investasi dalam pencegahan dan deteksi dengan risiko kegagalan, sehingga menghasilkan aplikasi yang andal tanpa melebihi anggaran yang tersedia. Pendekatan ini membantu memastikan aplikasi Dana memiliki kualitas tinggi, memenuhi ekspektasi pengguna, dan dapat diandalkan dalam operasional sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan dari tugas pertama saya di pengujian perangkat lunak. Dan adapun motivasi untuk teman-teman yang nonton, yaitu logika yang tajam adalah kunci membuka pintu peluang. Syukurun ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.